Nah, itu baru tahap pertama dan kedua. Oke. Sekali lagi ini baru tahap pertama dan kedua sebelum kita masuk ke tahapan inti pengujian hipotesis statistik. Untuk menjawab kita punya pertanyaan hipotesis sekaligus untuk menjawab kita punya tujuan penelitian. Sekali lagi ya, tahapannya ada 3. Satu ini, kedua itu ini. Nah, di dalam kedua itu ada 3 bagian. Oke, setelah proses ini selesai baru kita bisa masuk ke ini. Kalau proses pertamanya sudah oke, hasilnya sudah valid dan reliable, tapi pada saat pengujian kedua persyaratan linearitas tidak terpenuhi, ya berarti tidak bisa. Kita langsung ke uji hipotesis statistik ya. Nah, sekali lagi kita kembali sedikit dulu ke you punya tujuan penelitian. Nah, yang pertama untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan ini terhadap dan seterusnya. Nah, ini diperoleh dari hasil uji T. Sekarang kita lihat hasil uji T. Saya tidak tunjukkan cara menghitungnya di SPSS, saya langsung tunjukkan hasil perhitungan uji T. Hasil perhitungan uji T penelitianmu itu seperti ini. Oke, tabelnya adalah seperti ini. Nah, tabel ini yang you perhatikan hanya ini. Kolom yang ini. Kolom signifikansi hasil uji T. Oke, kolom signifikansi hasil uji T khusus untuk X1, oke, dan X2. Sementara konstannya tidak perlu. Khusus untuk X1 dan X2. Nilainya berapa? Nilainya dua-duanya adalah 0,000. Oke, 0,000. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpulkan? Kita lihat sedikit, you punya di bab 3. Uji T. Oke. Nah, kita lihat bahwa jika nilai signifikansi pada tabel koefisien ini itu kurang dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, ini yang tadi saya bilang ada sedikit persoalan dengan you punya karena you belum menyusun hipotesis. Tujuanmu ada 3, tapi hipotesismu hanya 2. Gitu ya. Dan hipotesismu yang ada 2 ini pun menurut saya masih belum tepat. Jadi nanti seandainya masih bisa, kita langsung rubah saja, gitu ya. Hipotesis yang kita cantumkan di bab 2 bagian terakhir itu adalah hipotesis 0. Sekali lagi itu adalah hipotesis 0. Nah, kalau nilai ini ya, kalau nilai ini kurang dari H0, kalau nilai ini kurang dari 0,05, maka HA-nya yang diterima. Gitu ya. Maka HA-nya yang diterima. Saya jelaskan sedikit apa itu H0, apa itu HA. H0 itu adalah hipotesis yang ada di bab 2 bagian paling terakhir. Biasanya dia kalimatnya selalu negatif. Gitu ya. Sedangkan HA itu adalah hipotesis alternatif. Itu lawannya hipotesis 0. Kalimatnya selalu positif. Gitu. Nah, kita langsung lihat saja kesimpulannya. Hasil uji T untuk X1 menunjukkan nilai signifikansinya adalah 0,00, lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan 0,05. Maka keputusannya adalah yang diambil adalah HA. Kenapa HA? Karena memang nilai kita adalah 0,00, sedangkan 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Maka yang diputuskan adalah, yang diterima adalah HA. Oke? Dan menolak H0. Artinya bahwa, nah ini yang penting. Artinya bahwa variabel media pembelajaran itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar sosiologi. Nah, sekali lagi, H0 itu biasa kalimatnya negatif. HA adalah kebalikannya, kalimatnya positif. Maksudnya apa? H0 itu biasa ditandai dengan kalimat tidak. Ada kata tidak di
hipotesisnya. Sedangkan hipotesis HA-nya itu selalu kalimatnya positif. Nah, karena ini yang diterima adalah hipotesis alternatif, bunyi kalimatnya adalah seperti ini. Artinya bahwa variabel media pembelajaran WhatsApp mempunyai pengaruh yang signifikan. Kalau H0, pasti dia punya bunyinya begini. Tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Karena ini HA adalah, maka bunyi kalimat hipotesisnya adalah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y, hasil belajar. Oke. Bagaimana dengan yang kemandirian siswa? Hasil uji T-nya juga sama. Kemandirian siswa hasil uji T-nya juga 0,0. Maka dapat disimpulkan bahwa yakni menerima hipotesis, yakni menerima HA dan menolak H0. Artinya variabel kemandirian siswa itu mempunyai pengaruh yang signifikan. Nah, dari dua pengujian ini, dari hasil uji T2, dua variabel ini diketahui atau dapat disimpulkan bahwa, ini berdasarkan nilai signifikansi ini ya, dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar sosiologi siswa kelas berapa? 10 IPS SMA Negeri 1. Bisa ya? Oke. Oke deh. Nah, sekarang kita masuk tujuan yang kedua. Nah, tujuan yang kedua ini, tujuan penelitian yang kedua ini itu didapat atau ya dapat disimpulkan dari hasil pengujian koefisien korelasi. Hasil pengujian korelasi. Oke. Nah, saya tidak tunjukkan bagaimana prosesnya, tapi hasilnya adalah ini. Hasil pengujian SPSS-nya ini, tabel ini, analisis hasil tabel correlation. Oke. Nilai yang dilihat ada dua. Nilai yang ini ya, hasil belajar sosiologi terhadap ini ya, belajar sosiologi terhadap media pembelajaran WA itu nilainya ini. Kalau hasil belajar sosiologi terhadap kemandirian siswa itu yang ini. Atau bisa juga misalkan mau yang media pembelajaran WA terhadap hasil belajar yang ini. Oke. Atau kemandirian siswa terhadap hasil belajar yang ini, sama saja ya. Yang satu, yang X1 adalah 0,724 dan yang X2 0,714. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpulkannya? Cara menyimpulkannya nanti bisa baca. Saya langsung ke poinnya. Nah, di sini. Oke, diketahui bahwa nilai korelasi variabel X1 terhadap X2 itu 0, sekian. Itu berada pada tingkat kuat. Sedangkan nilai X2 terhadap Y itu adalah nilainya adalah ini, juga berada pada tingkat kuat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua-duanya X1 dan X2 terhadap Y itu pengaruhnya kuat. Nah, sekarang kita lihat kuat ini dari mana? Kita lihat lagi yuk punya bab 3. Nah, di yuk punya bab 3 yuk sudah buatkan sebuah panduan. Panduannya itu ini, dalam bentuk tabel. Tabelnya untuk mengecek tingkat hubungan dari setiap variabel. Ada patokannya. Nah, sekarang kita lihat nilai tadi 0,724. Ada di tingkat mana? 0,724 di sini ya, kuat. Nah, yang berikutnya X2 terhadap Y 0,714 juga sama, dia di sini kuat. Oke. Maka dapat disimpulkan pengaruhnya X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y ada pada level ini, kuat. Jadi pengaruhnya itu sangat kuat. Bukan sangat kuat, sorry. Pengaruhnya itu kuat. Oke. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 2, tujuan nomor 2. Sekarang lihat
tujuan nomor 3. Tujuan nomor 3 itu dijawab dengan cara ini. Melalui koefisien determinasi. Oke, melalui koefisien determinasi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan SPSS, tabelnya ini. Nilai yang diambil hanya yang ini. R square. Ini ya, R square. Oke, nah sekarang bagaimana cara menyimpulkan? Nah, di sini. Berdasarkan ini di atas nilai R square-nya 0,14. Nah, 0,14 ini kita rubah menjadi persen, nilai persen. Nilai persen caranya sangat mudah, tinggal saja menaruh ini, komanya di belakang, 6 dikali 100% berarti menjadi 61,40%. Oke, sangat mudah. Jadi besaran pengaruhnya X1, X2 terhadap Y itu sebesar ini. Sebesar 61% pengaruhnya. Oke. Nah, lalu sisanya, kenapa hanya berpengaruh 61%? Lalu sisanya bagaimana? Sisanya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Jadi saya kesimpulannya, bukan kesimpulan, tapi ini bagian dari pemahamannya begini. Hasil belajar sosiologi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu, berdasarkan lu punya penelitian ini, penelitian lu punya, satu dipengaruhi oleh pembelajaran lewat WA. Lalu yang kedua dipengaruhi oleh kemandirian siswa. Nah, kedua faktor itu dia berpengaruh sebesar 61,40%. Lalu bagaimana dengan 38,60% lainnya? Itu dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Oke ya, bisa? Nah, sekarang bagian terakhir. Untuk pembahasan saya tidak jelaskan karena ini hanya membahas apa yang saya sampaikan tadi itu sebagian besarnya ada di bagian pembahasan. Jadi memang you harus baca satu persatu ini mulai dari tahapan sampai dengan analisis. Harus dibaca perlahan-lahan dan harus dipahami. Oke.